Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Pada video kali ini kita akan bahas soal mengenai garis singgung persekutuan luar. Akan saya bacakan soalnya. Diketahui jarak pusat lingkaran I dan J adalah 12 cm. Lingkaran I memiliki jari-jari 8 cm. Tentukan jari-jari J maksimal agar terdapat garis singgung persekutuan luar antara lingkaran I dan J. Jelaskan alasanmu. Langsung aja kita tulis dulu rumusnya. PGSL, panjang garis singgung persekutuan luar itu sama dengan akar dari jarak pusat antar lingkaran dikuadratkan dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan. Sekarang kita buat nih syarat-syaratnya dulu. Syarat-syarat terlebih dahulu agar mudah dalam mengerjakan ini ya, karena diminta maksimal ya. Jadi istilahnya pasti ada hubungannya dengan kurang dari dan lebih dari. Langsung aja syarat pertama. Syarat yang pertama itu adalah tentunya panjang garis singgung lingkaran ini ya, PGSL ya, harus lebih dari 0. Lebih dari 0. Karena kalau misalkan PGSL yang 0 ya, itu nggak ada dong jadinya garis singgung persekutuan luarnya, jadi nggak masuk jadinya. Makanya PGSL nya harus lebih dari 0 agar memiliki garis singgung persekutuan luar. Terus syarat yang kedua, tentunya jika PGSL lebih dari 0, maka akar-akar ini juga pun harus lebih dari 0, kan sama dengannya. Berarti kita buat akar CD kuadrat dikurang R1 dikurang R2 dikuadratkan. Terus yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui, ini lupa nih kita tulis nih, harus lebih dari 0 ya. Terus yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui itu adalah ketika sebuah fungsi berada di dalam akar ya, fungsi X kan fungsi teman-teman ya, sebuah fungsi atau sebuah persamaan ya, ketika di dalam akar, maka persamaan tersebut tentunya, atau fungsi tersebut tentunya harus lebih dari sama dengan 0. Kok ada sama dengan? Sama dengan itu kenapa? Karena ketika fungsinya 0, ini 0 ya, berarti ini otomatis akar 0 ya. Akar 0 ada kan? Boleh ya, berarti akar 0 ya. Yang nggak boleh itu kalau misalkan fungsi ini hasilnya adalah negatif, misalkan akar min 1. Akar min 1 berapa? Akar min 1 dalam matematika itu termasuk bilangan imajiner ya, jadi masuk ke dalam materi kita kali ini nih nggak bisa itu akar minus 1 ya. Jadi akar minus 1 itu sebenarnya nggak bisa di sini, makanya harus lebih dari sama dengan 0. Pusing teman-teman ya. jangan ambil pusing, intinya fungsi dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Itu aja intinya. Terus lanjut, sekarang karena fungsi lebih dari sama dengan 0, fungsi ini ya, fungsinya ya, jadi kita masukkan aja angkanya sekarang. Kita
masukkan angka-angkanya di sini ya. Fungsi ini berarti jarak antar pusat lingkarannya berapa? Jarak antar pusat lingkarannya itu 12 ya, berarti 12 kuadrat. Kita bikin panah aja dah biar teman-teman gak bingung. 12 kuadrat dikurang, sekarang 8 ini teman-teman ya, jari-jarinya ya, kita anggap ini 8 ini R2 lebih kecil daripada R1. Boleh kalau misalnya 8 ini kita anggap R1 boleh, karena ujung-ujungnya kan dalamnya dikuadratin juga ya, jadi maupun hasilnya minus pun juga nggak masalah gitu. Jadi kita ambil umumnya aja, 8 itu kita anggap yang paling kecil R2 gitu. Langsung aja kita masukkan R1 dikurang 8 dikuadratkan itu lebih dari sama dengan 0. Oh iya teman-teman, perlu diketahui lagi, jika sebuah persamaan itu lebih dari sama dengan 0 ya teman-teman, maka hasil akhirnya teman-teman ya, atau garis bilangannya teman-teman itu jadinya seperti ini teman-teman, jadinya seperti ini. Ini hasilnya nih, HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya atau hasil akhirnya. Nah, kalau misal hasil begini teman-teman, berarti jatuhnya kan ke kiri tak hingga, ke kanan juga tak hingga. Nah, berarti jawaban ini nggak jelas teman-teman ya jadinya ya, karena angkanya tak hingga gitu, bisa berapa aja gitu kan, sementara di sini ada batasnya gitu, J nya maksimal gitu, ada batasnya berarti kan. Kalau tak hingga kan nggak ada batasnya teman-teman ya. Nah berarti persamaan ini harus kita ubah menjadi kurang dari sama dengan 0. Nah gitu teman-teman konsepnya. Jadi selesaikan aja, berarti ini kita ubah menjadi kurang dari sama dengan 0, berarti dikali minus ya, dikali negatif. Nah, berarti karena dikali negatif tandanya berubah ya, tanda ininya ya. Nah, kita masukkan, berarti ini jadi positif ya, kita pindahkan ke kiri. Berarti R1 dikurang 8 dikuadratkan dikurang 12 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah jadi begini bersama teman-teman. Tahu kan kenapa ini harus diubah ya? Tahu kan? Karena hasil dari kurang dari sama dengan ini ya teman-teman, HP-nya itu ada batasnya. Maksudnya ada batasnya gimana? Nah batasnya seperti ini teman-teman. Nah diantara, jadi enak teman-teman ya. Jadi hasilnya tentu jelas gitu, karena ada di antara angka ini, di antara angka A atau angka B. Nah kalau tadi kan nggak jelas teman-teman ya, tak hingga gitu kan, nggak jelas gitu kan. Nah, jadi tahu teman-teman, tahu kan teman-teman alasannya kenapa kita pakai kurang dari 9,0. Nah karena itu ya. Jadi lanjut aja, tadi materinya agak ngawang ya, sekarang kita lanjut fokus lagi. Nah sekarang, nah teman-teman kita ketemu persamaan kayak gini. Pernah lihat nggak teman-teman persamaan kayak gini? A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah itu sebenarnya apa? A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A min B kali A plus B kan. Nah pernah lihat kan begini teman-teman? Tentunya pernah ya. Nah, kalau belum pernah, ini ilmu baru buat teman-teman. Kalau belum pernah lihat ya, sebuah ilmu baru, misal belum pernah lihat. Nah, jadi kita ikutin jadi kayak gini ya teman-teman. Ini kita ubah jadi seperti ini. Nah, biar teman-teman gak heran. Berarti langsung aja. Berarti R1 A nya ya, R1 dikurang 8. Ini kan masih A teman-teman ya. Kan A, ini B. B nya berapa? Dikurang B, berarti B nya 12 ya, berarti dikurang 12.
kurung lagi, A nya masukin lagi, R1 dikurang 8, B nya berapa? 12 ya, tambah B berarti tambah 12, kurang dari sama dengan 0. Jadi dapat kan teman-teman, jadi jawabannya dapat kan. Jadi kalau misalnya ini kita teruskan ya, ini kita teruskan berarti R1 nya sama dengan berapa? Kan R1 kurang 8 kurang 12 sama dengan 0. Kalau saya teruskan teman-teman ya, berarti min 8 kurang 12 negatif 20. Kalau misalnya dipindahkan jadi 20 ya, berarti R1 sama dengan 20. R1 sama dengan 20. Kita buat lagi, salah lagi, R1 sama dengan 20. Terus R2, ini R2 nih teman-teman. Terus R2 ini yang keduanya, bagian yang kedua, R1 dikurang 8 tambah 12 sama dengan 0. Berarti negatif 8 tambah 12 berapa? 4 dipindah ke sini jadi negatif, berarti satunya lagi R1 sama dengan negatif 4. Nah, terus kita masukkan teman-teman ke dalam garis bilangan. Garis bilangan kan jadi gini teman-teman, jadi jawabannya ya kan tadi ini. Oh ya, buat teman-teman saya kasih tahu, kalau lebih dari itu berarti hasilnya ya A lebih dari 0 dan ini kan A ya, ini B, berarti B lebih dari 0 berarti A ini ya, A ya, berarti B kurang dari sama dengan 0. Nah gitu teman-teman. Terus kalau misalnya yang kurang dari sama dengan ini, HP nya itu A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah jadi ini kita buat seperti ini teman-teman ya, berarti jawabannya negatif 4 kurang dari sama dengan R1 ya, kurang dari sama dengan 20. Nah tapi jawabannya bukan ini teman-teman, belum sampai ya, karena masih ada syarat lainnya. Nah, syarat lainnya kita lihat. Nah ini PGSL lebih dari 0. Nah berarti jari-jarinya ada nggak teman-teman, jari-jari lingkaran itu minus? Nah nggak ada kan teman-teman. Nah, tentunya nggak ada jari-jari lingkaran itu minus. Nah jadinya jawaban akhirnya adalah 0 ya. 0 kurang dari R1 ya teman-teman. Kalau misalnya kita buat ini sama dengan teman-teman ya, jadi nggak ada lingkaran dong. Nah jadi ini kita buat nggak ada sama dengan ya. Nah alasannya itu alasannya, kalau teman-teman bingung. Terus sama ini kurang dari 20. Kok nggak ada sama dengannya bang? Nah, kenapa nggak ada sama dengannya? Karena jika kita masukkan ke dalam sini ya, berarti 20 dikurang 8 berapa? Ya 20 kurang 8 adalah 12 ya. 12 kuadrat dikurang 12 kuadrat berapa? 0. Boleh nggak 0? Kalau misal sini boleh ya, tapi kalau misal dalam sini, dalam sebuah syarat kedua nih, kan nggak boleh 0 teman-teman ya jawabannya ya, karena PGSL nya kalau misalnya 0 otomatis PGSL nya 0 teman-teman, jadi nggak boleh 0. Nah makanya saya buat yang ini nggak ada sama dengannya karena itu teman-teman. Kecepatan ya, saya ulangin lagi, kenapa ini nggak pakai sama dengan sama yang atas ya, karena jika kita masukkan angkanya ke sini, 20 kurang 8 kan 12.
Jadi 12 kuadrat dikurang 12 kuadrat itu kan 0 teman-teman ya. Nah, kalau misalnya sini boleh, tapi jangan lupa kita punya syarat lain. Nah, ini syarat ini. Kita kena di sini. Kan nggak boleh 0 sini teman-teman ya. 0 lebih dari 0. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Kenapa? Karena jika yang ini 0, bagian yang ini 0 ya, berarti otomatis panjang garis singgungnya juga 0. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Gak ada garis singgung. Nah, kan diminta berapa kan gitu kan agar ada garis singgungnya. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah ini alasannya ya. Berarti berapa dong jari-jari maksimalnya? Nah, jari-jari maksimal itu angka yang mendekati 20. Yang mendekati, kita terus kayak gini ya. Angka yang mendekati 20. Nah, atau bilangan antara 0 sampai sebelum 20 kan. 0 kurang dari R1 kurang dari 20, angkanya berapa aja? Bisa 1 sampai 19, berapa gitu kan. Kan nggak bisa ya 19 doang ya, pasti ada komanya gitu kan. Pokoknya mendekati 20 gitu. Jadi jawabannya adalah ini teman-teman. Kalau misal gurunya minta yang pastinya, jawab aja teman-teman adalah 19. Kalau misalnya minta pastinya teman-teman ya. Tapi jawaban yang benar adalah ini teman-teman. Angka yang mendekati 20 atau lebih dari 0. Dan lebih dari 0. Lebih, bukan atau ya, dan lebih dari 0. Jadi itu aja teman-teman. Jika ada saran atau tambahan, jangan lupa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Udah panjang banget video jadinya. Kita tutup aja ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.